Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Masuri beserta seluruh guru besar, para dosen, sivitas akademika, dan khususnya adik-adik, anak-anakku semua, mahasiswa Universitas Islam Malang yang saya banggakan. Pimpinan Yayasan Unisma yang saya hormati, para tokoh-tokoh, para kiai, para ulama, pimpinan-pimpinan NU yang saya banggakan, para raja-raja dari berbagai daerah di seluruh Nusantara, para pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa BEM di seluruh Jawa Timur yang hadir, yang saya banggakan seluruh aktivis
dari berbagai organisasi yang hadir yang saya muliakan. Para ibu nyai juga banyak yang hadir, Bu Nyai dan semua Bu Nyai yang hadir, Bu Nyai Latifah. Alhamdulillah saya hadir, Pak Rektor, terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya didampingi oleh Sekjen PKB, Pak Hasan Latif Wakil, anggota DPR RI, dan juga beberapa teman yang lain. Sungguh saya sangat memberikan apresiasi kepada UNISMA sebagai kampus dan seluruh sivitas akademika adalah pilar demokrasi yang harus terus menjaga ruang publik agar selalu menjadi ruang merdeka bagi siapa saja untuk berbicara, sharing gagasan, berdiskusi dan berdialektika. Ini bukan saja penting buat saya, Mas Anies sebagai capres atau cawapres atau capres dan cawapres lainnya, tetapi penting buat seluruh guru besar, para dosen, sivitas akademika, semuanya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita menggagas masa depan dan tantangan yang harus kita hadapi. Berbagi gagasan merupakan bagian dari ikhtiar bersama kita, sehingga seluruh langkah-langkah pembangunan nasional kita benar-benar tidak melenceng dari apa yang menjadi harapan rakyat, harapan kita semua, dan tentu saja harapan yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Topik yang disajikan begitu lengkap, pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apalagi berbicara mengenai topik satu pendidikan ini, di mana kita akan merebut masa depan kita dengan terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia kita. Syarat mutlak kunci masa depan kita adalah sumber daya manusia Indonesia unggul dan mengisi kebutuhan Indonesia Emas 2045 yang adil makmur untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, berbicara mengenai negara dan teknologi, perlu saya kenalkan juga bahwa pasangan Anies Muhaimin, ini disingkat AMIN, memiliki satu tagline perubahan, di mana kalau kita jujur, semua sistem negara, semua tata kelola dan cara kerja sebuah pemerintahan harus mengalami satu kritik, evaluasi dan pembenahan dalam usia 30 tahun. Pak Harto dengan orde barunya, kepemimpinan yang sangat kuat, militeristik, sentralistik. Oleh karena itu saatnya kita melakukan kritik, evaluasi dan pembenahan. Dan satu-satunya jalan menyelamatkan sistem yang terbaik ini adalah dengan perubahan. Perubahan sebagai jalan agar kita tidak stuck di dalam satu sistem yang polos, apalagi indikasi menguatnya korupsi, kolusi, nepotisme, sistem yang koruptif dan amburadul menjadi indikator kemauan dan kesungguhan kita untuk melakukan evaluasi, sehingga evaluasi yang tepat menyelamatkan demokrasi yang kita pilih. Pemilu harus murah, pemilu tidak mengorbankan rakyat, pemilu melahirkan pimpinan nasional yang damai, tentram dan bersahaja untuk keadilan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu visi perubahan termasuk di dalam
negara dan teknologi ini. Kita ingin ke depan kita tidak hanya menjadi konsumen atau bahkan menjadi pengguna pasif dari produk-produk teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hadiah besar kepada bangsa ini. Sumber daya alam kita yang kaya raya. Kita memiliki berbagai mineral yang sangat kaya dibanding negara manapun. Di sisi yang lain, kita memiliki kekayaan flora, fauna, dan berbagai kandungan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita perlu mengapresiasi langkah-langkah menikmati sumber daya alam ini dengan sungguh-sungguh menjaga keberlangsungannya sekaligus supaya bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Hilirisasi misalnya salah satunya harus terus kita lanjutkan sekaligus kita benahi agar seluruh kekayaan sumber daya alam kita memiliki nilai tambah yang produktif sehingga bisa menyerap kemampuan teknologi sekaligus kemampuan sumber daya manusia kita di dalam menikmati sumber daya alam kita. Kita tidak boleh berhenti di situ juga. Kita perlu melanjutkan hilirisasi, tidak hanya sumber daya alamnya, tetapi kita harus menikmati kekayaan jumlah penduduk yang begitu besar, 270 juta penduduk, di mana 50% lebih adalah angkatan muda. Saudara-saudara dan adik-adik semua, adalah kekuatan energi yang luar biasa yang harus kita sebut menjadi bonus demografi agar seluruh kebutuhan inovasi dan teknologi menjadi bagian dari kekuatan sumber daya manusia kita. Karena masa depan dan keberlanjutan bangsa, maka kita terus harus tahu membangun untuk menjadikan modal sumber daya manusia ini bukan sekedar bergantung kepada sumber daya alam, tetapi bergantung keberlanjutan sumber daya manusia sekaligus memanfaatkan keberlanjutan sumber daya alam kita. Dalam perspektif global kita sedang mengalami banyak tantangan. Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya besar, sumber daya alamnya kaya, meskipun menghadapi tantangan global yang sulit, mestinya Indonesia bisa tetap kuat, kokoh, mandiri, dan berdaya. Hari ini kita lihat kita masih impor pangan, kita masih bergantung beras dari berbagai negara. Produktivitas negara kita di dalam pangan masih sangat terbatas. Saatnya kita berubah. Indonesia harus mandiri memenuhi kebutuhan pangannya. Indonesia harus mandiri memenuhi kebutuhan sains dan teknologinya. Indonesia juga harus unggul dibanding negara-negara lain dan kita tidak boleh bergantung kepada negara manapun dalam memenuhi kebutuhan kita, khususnya di bidang sains dan teknologi. Kebutuhan pangan yang besar karena jumlah penduduk kita yang besar, mestinya kita bisa berdaulat secara pangan. Di sisi yang lain, karena teknologi kita yang belum memadai, petani kita akan menikmati dari kebutuhan pangan yang besar itu. Saatnya Indonesia memenuhi kebutuhan pangan mandiri, sekaligus saatnya petani Indonesia menikmati hasil dan makmur serta sejahtera. Amin. Bapak Ibu hadirin Allahumma wafiqna wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sekali lagi Bapak Ibu yang hormati, satu pertanyaan untuk Gus Muhaimin, mungkin dari kalangan raja, dosen atau mahasiswa. Satu pertanyaan. Baik, masa yang pakai kaos hitam bisa hadir. Kalau mic disiapkan. Kalau kenalkan identitas
dibantu. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Sanjaya Muhammad Siddiq, mahasiswa Fakultas Kedokteran Pendidikan Profesi Dokter. Ya, baik saya. Langsung saja untuk pertanyaan saya sebenarnya singkat ya. Maksudnya tempo dulu Pak Anies Baswedan itu pernah mengatakan bahwa beliau tidak akan mencalonkan diri ketika masih ada Pak Prabowo sebagai capres. Nah, kemudian di kesempatan belakangan ini sama Mbak Nana juga mengatakan bahwa beliau menganalogikan kalau sebesar anggaplah itu sebagai orang yang lapar. Apakah saya akan lapar terus? Kalau sebesar saya tidak lapar, kalau saya sudah lapar, saya akan makan. Gitu. Nah, untuk itu ketika semisal Bapak Anies Baswedan dan juga pemohon Iskandar terpilih sebagai presiden, apa yang menjamin dari janjinya tidak akan dianalogikan seperti laparnya tadi? Sedangkan janjinya Pak Anies dulu saja sekarang karena mencapres, sedangkan Pak Prabowo masih capres dianalogikan sebagai lapar dan tidak lapar. Berarti kan ada kesempatan kalau sama-sama kita pilih janji-janjinya tidak terlaksana juga dianalogikan sebagai lapar dan tidak lapar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, karena waktu ya, saya jawab. Meskipun saya tidak ada Mas Anies di sini, tapi saya sampaikan bahwa yang disampaikan Mas Anies itu adalah pemilu tahun 2019. Jadi yang disebut tidak akan mencalonkan itu adalah ketika sama-sama menghadapi pemilu tahun 2019. Dan itu sudah dilaksanakan semua. Kemudian Pak Prabowo nyalon tahun 2019, tapi biasa namanya video 2019 diputar ulang 2024 sebagai kampanye negatif untuk sesama pesaing, itu biasa. Karena itu kita harus cek kalau ada kampanye hitam, lihatlah itu video produk tahun berapa, sehingga tidak bisa dijebak oleh hoax, apalagi dijebak oleh info-info dan berita-berita yang memadai. Karena 2024 adalah titik awal yang akan bisa diukur untuk 2045, yaitu Indonesia Emas. Kepemimpinan yang paling dibutuhkan untuk Indonesia Emas adalah kepemimpinan berdasarkan gagasan, ide, teori, dan pemikiran, bukan berdasarkan otot, kekuatan, ataupun berdasarkan kemauan saja. Karena itu kampus harus ikut menjadi bagian dari merebut kepemimpinan menuju 2045 atau Indonesia Emas. Saya ingin menyampaikan, jangan pernah salah persepsi atau hoax, karena yang dibutuhkan adalah semua kepemimpinan yang bisa tahu arahnya, tahu tujuannya, bagaimana tahapan-tahapan yang diraih, bukan sekedar menyalurkan keinginan untuk berkuasa. Karena itu saya dan Mas Anies bertekad, ide, gagasan, teori, ilmu pengetahuan harus menjadi referensi utama dalam memimpin dan mengelola negara ini menjadi negara maju 2024 sampai 2045. Amin. Terima kasih. Luar biasa Gus Romi. Boleh kita reklamasi yang Bapak Ibu seluruh mahasiswa yang telah hadir mengikuti dari awal setelah kita mengakhiri sesi kita pada sesi yang pertama ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Demikian akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi Bapak Ibu diberikan aplaus yang paling meriah atas paparan materi dari Bapak Abdul Muhammad Iskandar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya ialah penyerahan Cenderawata dari Rektor Universitas Islam Malang dan LKPASI kepada bakal calon wakil presiden Republik Indonesia Bapak Ahmad Muhammad Iskandar.
warahmatullahi